warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Syafruddin Wahid, Muhammad Rizal Hasan, Anugerah Haji Setiawan, Abdul Yoga Pratama, Muhammad Saiful Bahri, Hafiz Hidayat, Muhammad Kianafi, Hafiz Tata India, Erin Nur Sadila, dan Rita Nurjana akan mempresentasikan tentang Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Kianafi. Kongres Pemuda merupakan ajang pertemuan yang sangat penting bagi para pemuda Indonesia dan kepentingan mereka di masa depan. Kongres Pemuda juga menjadi momentum bagi para pemuda untuk memberikan persatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada, serta membangun semangat nasionalisme yang mencapai cita-cita bersama dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Hari kedua pada tanggal 2 Juli 1926 Kongres kembali dibuka pukul 20 WIB. Topik utama yang dibahas adalah tentang kedudukan wanita yang dilakukan oleh 3 pemuda, yaitu Banten, Johan, Diendel, Selalu Adem, dan Jakso Dipolera. Banten Johan menyampaikan tema perempuan bersama pentingnya untuk dibahas cita-cita politik dan Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Kongres dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan Soemarno ditetapkan sebagai wakilnya. Kongres ini dihadiri berbagai organisasi pemuda seperti Trikaro Dharma, Jong Sumatera, Jong Java, Jong Manihasa, Jong Islameten Bon, Jong Selebes, dan perkumpulan pemuda Betawi. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan selama 3 hari berikut jalannya Kongres Pemuda 1. Pertama, Kongres Pemuda 1 dimulai pada tanggal 30 April 1926 pukul 20 WIB. Kongres hari pertama dibuka dengan pidato dari Ketua Kongres Muhammad Tabrani yang mengungkapkan bahwa ada banyak cara untuk bisa membebaskan diri dari penjajah. Lapangan benteng Batavia. Segondol membuka rapat dengan menyampaikan harapan agar kongres tersebut dapat memperkuat semangat persatuan. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Office Tarakat, Batavia dalam sesi ini. Suenaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Sementara itu, Ramalan menyampaikan tentang gerakan kepaduan yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Kami Putra Putri Indonesia mengaku berdebat dari yang satu tanah air Indonesia. B. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. C. Kami Putra dan Putri Indonesia menuju bangsa persatuan bangsa Indonesia. Kongres persatuan pertama diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1920 bertempat di gedung Dalam Jaya Dipuran Yogyakarta. Perempuan yang menghindari kongres tersebut. Keberhasilan kongres menghadirkan peserta yang tidak dapat dikatakan sedikit adalah gerakan kegigihan panitia penyelenggara yang terdiri atas organisasi wanita Utama Putri Indonesia, wanita Katolik, perempuan syarikat Islam, perempuan beberapa Aisyah, dan wanita tangan siswa dan sastra pembawa kemajuan. 1. Menguatkan semangat juang rakyat Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, pers memiliki peranan yang sangat besar dalam membangkitkan dan menguatkan semangat juang rakyat Indonesia. Pada masa ini juga tumbuh berbagai organisasi pergerakan nasional seperti
Utomo dan Sarekat Islam. Yang kedua, membangun dan memupuk rasa persatuan. Fungsi pers pada masa pergerakan nasional selanjutnya adalah membangun dan memupuk rasa persatuan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbagi ke dalam beberapa pulau serta suku budaya. Bentuk untuk membangun dan memupuk rasa persatuan dapat terlihat pula dari pemilihan nama surat kabar seperti Panji Islam, Penabur, dan Adil. Yang ketiga, menyadarkan rakyat Indonesia terhadap situasi dan kondisi negara. Tugas pers yang utama adalah membangkitkan kesadaran politik, mendidik masyarakat, dan mengangkat derajat bangsa Indonesia. Karena wilayah Indonesia sangat terbentang luas, maka masih ada rakyat pribumi yang belum mengetahui secara rinci situasi sebelumnya di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Perkembangan pers pada masa pergerakan nasional dapat dibagi menjadi 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pers pra 1910 adalah masa awal perkembangan pers di Indonesia. Pada masa ini, pers hanya tersedia dalam bentuk cetak dan hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas seperti para pejabat, kolonial, dan kaum kiai. Yang kedua, periode pers 1910 sampai 1930 adalah masa ketika pers mulai berkembang di Indonesia. Pada masa ini, banyak surat kabar dan majalah yang didirikan oleh para aktivis pergerakan nasional untuk menyebarkan gagasan nasionalis kepada masyarakat luas. Yang ketiga, periode pers pasca 1930 adalah masa ketika pers mengalami perubahan signifikan dalam hal teknologi dan aksesibilitas. Pada masa ini, radio mulai digunakan sebagai sarana komunikasi massa dan makin banyak orang yang dapat mengakses pers melalui radio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah